It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Ada banyak tempat yang mungkin hanya kita lewati. Ada banyak tempat yang mungkin hanya kita datangi sebentar, lalu kita tinggalkan dan lupakan. Tapi ada juga tempat yang entah bagaimana berhasil meninggalkan sesuatu di dalam diri kita. Dan bagi kami, tempat itu adalah Desa Tanah Priuk, sebuah desa yang selama 40 hari menjadi bagian dari perjalanan kami. Tempat di mana kami datang sebagai mahasiswa KKN. Tempat di mana kami belajar mengenal kehidupan masyarakat yang lebih dekat. Tempat di mana kami bekerja, belajar, tertawa, lelah, dan tumbuh bersama. Awalnya, Tanah Priuk hanyalah sebuah nama, sebuah tempat yang akan kami tinggali selama kurang lebih 40 hari. Kami belum mengenal jalan-jalannya, belum mengenal masyarakatnya, belum tahu seperti apa hari-hari yang akan kami jalani. Tapi perlahan, semuanya berubah. Kami mulai mengenal wajah-wajah yang setiap hari kami temui, mulai mengenal suasananya, mulai memahami kehidupan di dalamnya, dan tanpa kami sadari, tempat yang awalnya terasa asing mulai terasa begitu dekat. Selama berada di Desa Tanah Priuk, tentu ada banyak hal yang kami lakukan. Kami datang bukan hanya untuk tinggal, kami datang untuk belajar dan memberikan apa yang bisa kami lakukan. Salah satunya melalui program statistik desa. Kami belajar bahwa data bukan hanya angka yang tertulis di atas kertas. Di balik setiap data ada masyarakat, ada kehidupan, ada kondisi desa yang perlu dipahami. Kami turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, mengumpulkan informasi, mengolah data, dan bekerja sama bersama pemerintah desa untuk membuat informasi tersebut menjadi lebih terstruktur dan dapat dimanfaatkan. Tidak selalu mudah, ada data yang harus diperiksa kembali, ada informasi yang perlu dicocokkan, ada hal-hal yang harus diperbaiki. Tapi dari proses itu kami belajar bahwa sesuatu yang terlihat sederhana ternyata membutuhkan banyak orang untuk menyelesaikannya. Kemudian ada digitalisasi desa. Kami mengunjungi beberapa UMKM yang ada di Desa Tanah Priuk untuk melakukan pendataan yang akan dimasukkan ke dalam lapak UMKM pada web desa. Ada banyak diskusi, ada banyak koreksi, dan ada kerjasama antara kami dengan pemerintah desa. Karena pada akhirnya sebuah program bukan hanya tentang apa yang berhasil kami buat, tetapi tentang bagaimana sesuatu yang kami buat dapat memberikan manfaat setelah kami pergi. Selanjutnya, kami menjalankan program kerja mandiri pangan. Kami bekerja sama dengan BUMDes Tanah Priuk. Namun setelah kami diskusikan dengan pihak BUMDes, kami sepakat untuk membuat logo sebagai luaran utama program kerja kami. Melalui logo sederhana ini, kami ingin membawa sebuah identitas yang dapat terus dikenang dan dikembangkan bersama masyarakat Desa Tanah Priuk. Belajar bahwa sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ternyata bisa menjadi sesuatu yang bernilai ketika dikelola bersama. Dari setiap program itu, kami belajar banyak hal tentang desa, tentang masyarakat, tentang kerjasama, tentang tanggung jawab, dan tentang bagaimana menjadi bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar dari diri kami sendiri. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, KKN ternyata bukan hanya tentang semua yang tertulis dalam program kerja, bukan hanya tentang data, bukan hanya tentang kegiatan, bukan hanya tentang laporan yang harus diselesaikan. Karena di balik semua itu ada kami, 10 orang yang menjalani semuanya bersama. Ahmad, Diandra,
Nagita, Fairuz, Ginia, Abid, Nadira, Nabila, Eliezer, dan Mikailia. 10 orang dengan sifat yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda. Kami tidak selalu sepakat, tidak selalu memahami satu sama lain, tidak selalu punya hari yang baik. Ada hari ketika kami lelah, ada hari ketika kami kesal, ada hari ketika kami berbeda pendapat. Tapi setiap pagi kami tetap bertemu orang-orang yang sama. Setiap kegiatan kami tetap bekerja sama, dan setiap malam kami tetap pulang ke tempat yang sama. Mungkin tanpa sadar, disitulah kami mulai menjadi keluarga kecil. Ada banyak cerita yang tidak pernah masuk ke dalam laporan KKN. Cerita tentang bagaimana kami memasak bersama, makan bersama, membersihkan tempat tinggal, saling membantu ketika ada yang kesulitan, bercanda di tengah kesibukan, dan malam-malam yang seharusnya digunakan untuk beristirahat justru menjadi waktu paling ramai. Yes, ada Uno. Permainan yang awalnya hanya untuk mengisi waktu, tapi entah bagaimana selalu berakhir dengan keributan kecil. Yang kalah harus menerima hukuman, dan salah satu hukuman paling tidak masuk akal adalah dicoret-coret menggunakan pupur. 1 orang kalah, 9 orang tertawa. Lalu permainan dimulai lagi, kalah lagi, dicoret lagi, tertawa lagi. Saat itu mungkin kami hanya menganggapnya sebagai lelucon, hal kecil yang tidak akan kami ingat. Tapi ternyata mungkin suatu hari nanti justru hal-hal seperti itulah yang paling kami rindukan. Ada juga malam-malam ketika kami tidak melakukan apa-apa, hanya duduk, bercerita, membicarakan hari yang baru saja dilewati, membicarakan hal-hal yang sebenarnya tidak penting, tertawa karena sesuatu yang bahkan mungkin sudah tidak lucu ketika diingat kembali. Tapi begitulah kehidupan KKN. Ternyata kebahagiaan itu tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Kadang ia hanya datang dari bisa makan bersama orang-orang yang sama, dari mendengar suara tawa yang sama, dari tahu bahwa ketika hari terasa berat, ada orang-orang di sekitar kita. Di sela-sela kegiatan, kami juga sempat menikmati waktu bersama. Kami berjalan, kami menjelajah, kami melihat tempat-tempat yang mungkin tidak akan pernah kami datangi jika bukan karena perjalanan ini. Kami pergi ke Petangis, menikmati perjalanan menuju Tahura, menikmati suasana alam, dan mengunjungi air terjun yang menjadi salah satu bagian dari cerita kami. Kami berjalan bersama, lelah bersama, berfoto, bercanda, tertawa, dan untuk beberapa saat kami tidak memikirkan program kerja, tidak memikirkan laporan, tidak memikirkan kapan harus pulang. Kami hanya menikmati hari itu, dan mungkin kami tidak sadar bahwa hari-hari seperti itu suatu saat akan menjadi sesuatu yang sangat kami rindukan. Selain tempatnya, ada juga orang-orang yang membuat desa Tanah Priuk terasa berbeda. Masyarakat yang menerima kami, pemerintah desa yang membantu kami, anak-anak yang membuat suasana menjadi lebih ramai, orang-orang yang mungkin awalnya hanya kami kenal sebagai warga, namun perlahan menjadi bagian dari cerita kami. Terima kasih untuk setiap sapaan, untuk setiap senyum, untuk setiap bantuan, untuk setiap cerita, dan untuk setiap kebaikan yang kami terima selama berada di sini. Kami mungkin hanya tinggal 40 hari, tapi waktu yang singkat itu cukup untuk membuat kami merasa menjadi bagian kecil dari kehidupan desa ini. Lalu, tanpa kami sadari, waktu mulai berjalan terlalu cepat. Hari pertama menjadi hari kedua menjadi minggu pertama menjadi minggu kedua, dan tiba-tiba kami mulai menghitung hari bukan lagi dengan angka 40, tapi dengan angka yang semakin kecil, 10 hari, 9 hari, 8 hari, dan akhirnya tinggal beberapa hari lagi. Disitulah semuanya terasa berbeda. Tempat yang setiap hari kami lihat mulai terasa lebih berharga. Suara teman yang biasanya terdengar biasa mulai terasa ingin kami simpan lebih lama. Makan bersama yang biasanya sederhana mulai terasa seperti sesuatu yang ingin kami ulang. Dan tawa yang biasanya terdengar setiap malam mulai terasa seperti sesuatu yang sebentar lagi akan hilang. Dulu kami pernah berharap KKN ini cepat selesai, pernah merasa ingin segera pulang, pernah menghitung hari agar 40 hari ini segera berlalu. Tapi ketika hari berakhir benar-benar sudah dekat, kami justru berharap waktu bisa berhenti.
Kami ingin satu malam lagi, satu kali makan bersama lagi, satu kali main Uno lagi, satu hukuman pupur lagi, satu perjalanan lagi, satu tawa lagi, satu hari lagi bersama orang-orang yang sama. Dan satu masa yang tidak akan pernah bisa kami ulang lagi. KKN Universitas Mula Warman 2026 Desa Tanah Priuk, 40 hari yang telah selesai tetapi akan selalu kami bawa pulang. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku risau.